lebih licin, lebih enteng ya teman-teman ya. Jumpa lagi dengan saya Wici Channel ya teman-teman. Jadi ini kebetulan motor saya sendiri, pribadi saya sendiri. Jadi ini kampas remnya sudah kandas. Sudah teman-teman lihat sendiri setelannya. Ini sudah kandas sekali ya teman-teman. Kita pencet aja langsung remnya. Ini tidak ada lagi sama sekali. Oke. Jadi buat teman-teman, gimana cara ngatasi kampas rem yang sudah habis? Kita lihat dulu apakah tromolnya yang habis ataupun kampas remnya yang habis. Gimana cara ngatasinya? Jadi kebetulan ini Suzuki Next ya teman-teman. Jadi Suzuki Next ini kampas rem di tempat kita ini sangat susah kali nyarinya. Payah dapatnya. Jadi persamaan kampas rem ini tidak ada di sini ya teman-teman. Jadi saya akan akali gimana cara ngatasi kampas rem yang sudah mau habis tanpa harus beli yang baru dengan biaya yang cukup mahal. Kalau kampas remnya sekitar 40 ribuan, tapi kalau nggak ada barangnya, gimana cara ngatasi kampas rem ini yang sudah tidak pakem menjadi pakem kembali. Oke, ikut terus. Terlebih dahulu saya akan longgarkan untuk mempermudah membuka roda ban. Oke, jadi ini sudah kita longgarkan, maka ban keluar. Oke, jadi buat teman-teman, jadi di sini kampas remnya masih utuh ya, masih tebal ya, tapi tidak menggigit. Oke, langsung aja saya akan buka dulu untuk di bagian kampasnya. Kita lihat bersama-sama. Ini kampas rem cukup tebal, masih layak pakai teman-teman. Jadi kenapa ini remnya setelannya sudah habis tapi ngerem tidak pakem, tidak menggigit. Oke. Kali kita perhatikan di bagian tromol. Ini tromol masih jos, tidak ada termakan ataupun tidak ada baret, masih mantul ya teman-teman. Jadi kenapa kampas rem ini jauh? Jadi buat teman-teman dimanapun anda berada, ini kampas remnya posisinya masih tebal, tapi tinggal lagi dia sudah habis separuh dari kampas rem ini. Jadi kampas rem seperti ini masih layak pakai, tapi gimana caranya supaya rem ini masih dekat kembali? Oke, jadi inti dasarnya untuk kampas rem ini kita melakukan pengganjalan, di sini ya teman-teman, ataupun di sini ya. Terlebih dahulu ini harus kita bersihkan dulu supaya debu-debu di sini bersih. Oke teman-teman, saya siapkan kawat seperti ini. Kawatnya jangan terlalu tebal, kawat sedang aja untuk dibalut di bagian sini. Kalau bisa kawat ya teman-teman yang menggunakan besi, jangan tembaga atau kuningan. Kalau kuningan biasanya dia mau putus di bagian sini, dia mau pecah. Jadi alangkah baiknya teman-teman harus cari kawat, teman-teman. Jadi ini bukan khusus untuk Matic Suzuki aja ya teman-teman. Jadi ini semua Matic, salah satu penyakitnya adalah di sini, di kampas ganda, di kampas rem. Kampas rem masih tebal, masih layak pakai, tapi remnya sudah habis, sudah tidak main. Nah, itulah salah satu penyakit di bagian kampas rem ya teman. Jadi proses pengganjalannya saya seperti ini, kita balut. Kalau bisa gunakan balutnya yang bahannya dari besi ya, kawat yang istilahnya terjamin lah kualitasnya, tidak mudah patah ataupun tidak mudah nih. Oke. Jadi apa fungsinya pengganjalan kawat ini? Supaya ruang mainnya itu jadi dekat, lebih dekat ruang mainnya teman-teman. Setelah itu teman-teman bisa pencet pakai tang supaya dia gepeng rata. Kita lilit kembali. Oke. Setelah cukup, biasanya saya menggunakan pengganjalan di bagian bawah aja teman-teman. Di atas saya nggak melakukan pengganjalan karena di atas itu otomatis kampas remnya masih tebal. Yang habis itu kampas rem setengah macam di sini ya teman-teman. Ini yang habis tuh di bagian sini, karena di sini yang main. Kalau di sini saya yakin masih tebal. Lihat sendiri persamaannya. Di pangkal ini masih kelihatan tebal sekali ya teman-teman. Di ujung sudah agak menipis.
kelihatannya. Jadi yang sering dimakan itu di bagian sini, setengah dari sini. Jadi proses penganjalan itu di bagian belakang aja. Oke, jadi teman-teman bisa lihat sendiri. Pastikan ini betul-betul rata, gulungan ini betul-betul rata ya teman. Balutannya betul-betul rata. Ya nggak rapat-rapat juga nggak masalah, yang penting dia rapat. Oke, paham ya? Langsung aja kita pasang lagi kampasnya. Ini kita masih menggunakan kampas yang lama. Kampas yang lama ini masih layak pakai teman-teman. Pasang kembali. Oke, setelah pasang kembali, teman-teman jangan lupa dikasih minyak di bagian sini dan di bagian sini ya teman-teman, supaya putarannya supaya gerakannya itu jadi licin. Oke, minyak. Ya kalau buat di batang nasi ini alangkah baiknya kasih minyak gemuk ya teman-teman, supaya nanti tromolnya itu nggak terjadi lengket, kekeringan. Kalau udah kekeringan tromol tuh pelaknya itu susah dicabut. Kasih minyak aja bagian per-pernya, nggak ada masalah. Ini untuk mempermudah gerakannya supaya jadi lebih licin, lebih enteng ya teman-teman ya. Oke, jadi ini sudah selesai proses penganjalan, selesai saya kasih minyak. Langsung aja pelaknya bakal kita pasang. Jangan lupa juga pelaknya dibersihkan ya teman-teman, biar kotoran debunya itu hilang semua. Oke, ini masuk ya teman-teman, masuk tapi padat. Oke, jadi ini udah masuk. Langsung aja kita proses penguncian, nanti bakal kita setel, kita lihat gimana hasil dari remnya. Setelan kita sudah lakukan, ini mainnya sedikit agak banyak juga ya teman-teman, tapi nggak apa-apa lah, ini 2 kali setel lagi masih bisa karena masih agak jauh sedikit. 2 kali setel lagi ya, namanya juga kampas rem dipada-padai untuk sekitar 4 bulan atau 5 bulan. Alhamdulillah kampas ini masih bisa layak pakai lah. Oke, langsung aja kita setel, kita tes. Oke teman-teman, oke, mainnya. Oke, sampai di sini teman-teman sudah paham lah cara mengatasi kampas rem yang masih layak pakai. Dengan proses melakukan penganjalan tidak perlu ganti kampas rem ya teman-teman, karena dengan situasi dan kondisi ya tergantung duit, bukan masalah duitnya ya teman-teman. Hanya kampas rem seharga 30.000 ataupun 20.000 tidak mungkin teman-teman tidak bisa menggantinya. Tapi di sini gimana cara mengatasi barang yang masih bisa pakai untuk dipakai kembali, bukan masalah duitnya ya teman-teman. Oke, sampai di sini teman-teman sudah paham semua. Mudah-mudahan ilmu yang saya bagikan ini bisa bermanfaat buat teman-teman dimana-mana berada, ataupun khususnya di pelosok-pelosok, di kampung-kampung yang susah mencari suku cadang ya teman-teman. Inilah inti caranya untuk mengatasinya. Ya kalau mau lebih langkah baik lagi supaya jauh mainnya, teman-teman bisa nganjal lebih besar lagi kawatnya. Oke, tapi usahakan kawat jangan dia kawat tembaga ataupun kawat timah ya teman-teman, otomatis dia itu bakal putus. Terlalu jepit lama-lama dia putus. Oke, buat pengerjaan di kampas rem ini, tutorial cara mengatasi kampas rem yang masih layak pakai, semoga bermanfaat, bisa menambah wawasan kita semua. Oke, buat teman-teman yang baru bergabung, silahkan aja langsung klik tombol subscribe-nya, like, comment, dan share sebagai sosial media Anda ya teman-teman. Oke, saya kira aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, salam otomotif.